Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu," tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kita lanjut lagi membahas tentang karakter di balik Yakub. Di mana nanti kita akan sambungkan ke Daud ya terus ya. Ada banyak orang bertanya, kenapa sih sampai pelayanan seperti gitunya? Kenapa sih kok doyan banget pelayanan? Gitu ya saudara ya. Itu sejak dari awal. Kenapa sih kok ekstrim banget? Kenapa sih kok ngebelain semuanya? Nah, ada orang-orang yang bertanya seperti itu. Bahkan ada orang bertanya dan pernah mengalami, kenapa sih kok memberinya seperti gitu? Orang memberi itu kan kalau begini-begini, secara ukuran mereka atau ukuran dunia. Saudaraku, seringkali kita dihadapi dengan pendapat-pendapat, filsafat-filsafat, falsafah, atau bahasa-bahasa, pengertian-pengertian dunia. Tapi yang seakan-akan itu baik dan benar. Loh memang benar, orang kalau memberi itu kalau berkelimpahan. Kalau itu benar, berarti memberi dalam kekurangan. Itu salah, berarti Alkitab kita salah. Alkitab kita nggak bisa diterapkan di bumi. Nah ini penting. Yakub berjalan dalam pengertiannya dia sendiri. Celakalah orang yang berjalan dalam pengertiannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesus kenapa mati disalibkan? Kenapa Allah lahir menjadi anak manusia? Gembiang-gembieng, kata orang Jawa, pelayanan, gegap gempita, luar biasa, mujizat terus 3,5 tahun. Lu ngapain kok mesti mati di atas kayu salib? Ada beberapa opsi pilihan yang lain kan? Alkitab itu bukan opsi saudaraku. Alkitab itu pasti dan hidup. Aku datang memberi hidup dan segala kelimpahannya. Yesus itu lahir sebagai manusia itu pasti. Berjalan melayani dengan mujizat itu pasti. Mati di atas kayu salib juga Yesus harus pastikan. Dia lahir menjadi manusia, Allah memastikan itu.
sudah dinubuatkan. Dan mati di atas kayu salib, Allah memastikan. Tapi Yesus juga harus memastikan. Karena ditentang juga sama Petrus, guru kamu jangan mati. Yuk gimana kami, gimana ini, gimana itu, kan sudah begini, sudah begitu. Nah itu saudaraku. Dunia menetapkan, menginginkan kepastian yang kelihatan. Allah menetapkan yang tidak terlihat, termasuk surga diberikannya, keselamatan dia berikannya, kehidupan kekal dia berikannya, yang tidak kita lihat hari ini. Iman itu berbeda. Ibrani 11 tulis itu. Jadi kalau berjalan sama Tuhan, memang harus penuh dengan pengharapan dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih, udah nggak ada yang lain. Dengan apa? Menyerahkan diri, memutuskan pasti. Jadi kalau sudah memberi, ya pasti. Kalau mau melayani, ya pasti. Orang bimbang nggak dapat apa-apa. Yakobus tulis. Jadi orang kalau maju mundur, memberi tidak memberi, mengurangkan, menambah, itu nggak bisa, nggak pasti, saudaraku. Ikut gelombang. Gitu. Yang pasti takarannya aja, ukurannya. Dah, yang penting melayani Tuhan, Tuhan mau pakai apa aja mau. Nah itu pasti sudah. Pastinya nanti apa? Ya udah ikutin aja gelombang itu. Gitu. Jadi kalau nggak ada gimana bisa ngasih? Firman Tuhan itu pasti. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Ya udah. Tinggal kita mau rela. Nah, ini yang berbeda itu sedikit banget sama dunia, tapi tidak sedikit loh saudaraku. Ya kamu memberi, pasti kamu mesti memberi dari kelimpahan. Enggak, Alkitab mencatat memberi dari kekurangan. Itu yang terbaik, yang dipuji Tuhan. Pohon yang baik, buahnya untuk dimakan, yang tumbuh di bumi, ditumbuhkan Allah di Taman Eden. Boleh pendapat manusia di dunia yang baik itu boleh. Boleh. Tetapi yang baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dan yang baik itu belum tentu terbaik di hadapan Tuhan. Ya contoh, janda miskin 2 peser 1 duit. Dia memberi yang terbaik. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Janda miskin. Ada lagi, janda miskin lagi, janda di Sarfat. Loh, jangan diminta roti ini kami masak, habis itu kami makan, habis itu kami mati. Karena sedang kelaparan terjadi ini di Israel. Elia minta. Dan Elia ucapkan firman Tuhan. Gila orang ini. Nyandak-nyandak Tuhan. Kenyataannya memang gak ada lagi yang buat roti. Pada mati semua orang. Enggak. Janda di Sarfat ini tahu itu firman Tuhan, pasti dia berikan kepada Elia. Sampai dapat yang namanya terbaik. Bukan hanya dikembalikan rotinya. Anaknya mati. Dan Elia hidupkan itu. Tuhan pakai Elia hidupkan itu. Gitu. Jadi takaran kamu pakai, kamu mati, maka yang mati di dalam dirimu akan dihidupkan. Janda di Sarfat ini mati kalau nggak makan. Dia berikan kepada Elia untuk hidup. Dia mati. Sehingga anaknya mati, dihidupkan karena Elia hidup. Takaran itu. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Perbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu. Satu takaran baik dipadatkan curahkan dalam ribaanmu. Kalau kamu bikin orang lain senang, Tuhan buat kamu senang. Kalau kamu buat orang lain kenyang, Tuhan buat kamu kenyang.
Apa yang kamu tabur kamu tuai. Kita tabur jagung tidak mungkin tuai gandum. Sehingga kalau memberi tidak seberapa, kita juga menerima tidak seberapa. Tetapi bukan nilai sebetulnya. Kan ditulis seluruh nafkahnya. Sehingga nafkahnya itu diberikan sama Tuhan. Karena hasil nafkahnya diberikan ke Tuhan. Tuhan memberikan nafkah kepada janda miskin itu. Tetapi dengan namanya ada lebih terbaik. Mendapat pujian dari Tuhan. Semua orang melayani, banyak orang memberi, banyak orang ibadah. Tetapi yang terbaik yang mana? Itu Tuhan nanti yang ukur. Dari apa? Hatimu. Kamu membuat orang itu bahagia, kamu dibuat bahagia. Kamu membuat orang itu berlibur, kamu akan dikasih liburan. Saudaraku, yang saya beritakan itu semua berdasarkan kisah nyata. Baik yang saya lihat, baik yang saya alami. Karena takarannya itu akan dipadatkan, dicurahkan dalam libaanmu. Melimpah. Berilah maka kamu akan diberi. Tetapi yang ketiga, ukuran kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu buat susah orang duit, kamu akan dibuat susah duit. Kalau kamu buat orang seret duit, kamu akan dibuat seret duit. Kalau kamu suka nyicil duit orang, duitmu juga dicicil orang. Nah karena yang kamu tanam, kamu tuai. Itulah Yakub. Dia tanam yang namanya kelicikan, dia akan tuai kelicikan seumur hidup dia. Dia minta berkat, Tuhan kasih, diberkati. Jadi bedakan apa yang Tuhan beri dengan apa yang kita lakukan. Ada dua peristiwa hidup, saudaraku. Yakub minta diberkati, diberkati sama Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yakub, itu juga terjadi dalam hidup Yakub. Diberkati, tapi hidup anak-anaknya enggak karuan. Daud diurapi jadi raja perkasa. Saul diurapi jadi raja perkasa. Sama-sama 40 tahun tidak terkalahkan. Tapi akhir hidup yang berbeda. Musa diurapi menjadi nabi 40 tahun. Yosua diurapi jadi panglima perang, 40 tahun jadi panglima perang. Tapi kisah hidupnya beda-beda. Yaitu perbuatan kita sendiri. Sehingga apa yang kita terima dari Tuhan tidak menentukan apapun di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan yang beri. Harta, ya tahta. Itu Tuhan yang beri, kekayaan Tuhan beri. Salomo memang ditentukan kaya. Tapi untuk menjadi berkelimpahan, takaran dipadatkan, dicurahkan, itu beda lagi. Ukurannya bukan nilai. Kalau nilai kan repot, semua orang harus menjadi, kalau bahagia punya rumah 1000 meter. Nggak bisa. Kalau bahagia punya anak selusin, yang nggak nikah gimana? Nggak bisa. Bukan jumlah, tapi kualitas hidup. Ketika saudara membuat orang kenyang, saudara akan diberikan kualitas hidup kenyang. Ketika saudara memberi orang makan dengan yang namanya terbaik, saudara akan makan dengan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan sendiri akan temukan. Elia ikut perintah Tuhan, dia menyampaikan, Tuhan suruh ke sungai Kerit dikasih makan daging. Elia terima daging dari burung gagak, Tuhan yang tentukan. Tapi untuk menyembelih Nabi Baal, enggak. Tuhan enggak suruh. Enggak suruh. Sehingga Elia hampir disembelih sama Isabel. Di balik yang tersurat, itu ada yang tersirat, saudaraku. Halo. Nah inilah refleksi yang harus kita lakukan. Daud juga sama. Dia memperlakukan kejam sebuah negara atau banyak negara yang dia taklukkan. Pembunuhan tuh puluhan ribu orang. Yeftah juga sama. 42.000 orang Efraim
dibunuh. Selesai dia 6 tahun. Maka Tuhan itu mengawasi bukan apa yang Tuhan beri, tapi apa yang kita lakukan untuk kita beri. Terima 10, memberinya berapa? Bukan terima 10-nya yang dihitung Tuhan. Bukan hartamu, bukan pelayananmu, bukan jumlah apa yang kamu miliki. Baik hartamu, baik itu pelayananmu. Tapi kualitas dari hartamu, kualitas dari pelayananmu, bagaimana engkau berlaku memperlakukan hartamu dan harta orang lain. Kalau terhadap harta orang lain aja kamu tidak setia, apalagi terhadap hartamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa memimpin anak-anakmu, rumah tanggamu, bagaimana kamu bisa memimpin jemaat? Dicatat di Alkitab. Orang yang tidak bisa memimpin keluarganya nggak bisa memimpin jemaat. Jadi kita nggak usah marah kalau nggak bisa memimpin jemaat. Berarti kita belum bisa memimpin keluarga. Keluarga diberikan Tuhan, anak itu kasih karunia, tabung panah Tuhan dan sebagainya. Tapi memperlakukan anak itu bukan Tuhan. Ya kitanya. Sampai anak dengan orang tua berkelahi, urusan uang, urusan warisan, urusan aset, urusan segala macam. Karena manusianya. Sehingga ada dua nih. Kita dipilih Allah. Allah akan melakukan segala sesuatu apa yang dia sudah tetapkan. Tapi kita harus memilih ketetapan Allah untuk segala sesuatu untuk kita lakukan. Itu sangat penting. Allah tetap melakukan apa yang dia tetapkan. Kita akan menerima apa yang Allah tetapkan. Juga apa yang kita lakukan. Sehingga ada orang diberkati, rumah tangga gak bisa pulih. Ada orang ikut Tuhan sungguh-sungguh di gereja, tapi tetap pahit dengan pasangan. Ada yang sudah melayani puluhan tahun, jadi anak, jadi mantu hamba Tuhan, tapi berkelahi dengan mertua. Gara-gara gereja. Nah ini manusianya melakukan. Sehingga ada pendapat yang keliru. Bahwa jangan ke gereja itu. Tahu nggak? Setan semua itu. Lihat tuh orang-orangnya. Tidak. Gereja itu Tuhan yang dirikan. Orang-orangnya itu nanti harus bertanggung jawab kepada Tuhan setiap apa yang dia perbuat. Bukan gerejanya. Kalau dapatkan Tuhan di gereja itu ya ke sana saja. Saudaraku, saya itu tidak menyetujui, bukan menentang ya sebuah perceraian. Karena orang yang bercerai pasti punya alasan. Dan karena saya tidak bercerai walaupun hamil bercerai, saya bisa mengerti abu-abu, hitam dan putih. Tetapi karena saya tidak mau menjalani dan tidak sempat menjalaninya, ya saya tidak berani angkat bicara. Cuman saya tidak menyetujui. Karena ada firman Tuhan di dalamnya, saudaraku. Ya, nah saya beberapa kali beribadah juga memimpin ibadah di sebuah gereja di mana gembalanya bercerai. Saya dapat Tuhan kok. Waktu pujian dinaikkan saya dapat hadirat Tuhan luar biasa. Dari pujiannya, khotbah hamba Tuhannya diundang yang sedang berkhotbah, saya juga dapat, istri saya juga dapat pesan Tuhan. Aku ngerti Tuhan bicara melalui khotbahnya. Gitu. Padahal bercerai gembalanya. Perceraian dibenci Tuhan. Tuhan tidak kehendaki perceraian. Yang bercerai manusianya. Tapi gereja itu berdiri, ya karena Tuhan yang dirikan. Gitu. Jadi ada kejahatan manusia, ada kebaikan manusia, ada kebenaran manusia. Ada kebaikan Tuhan, ada kebenaran Tuhan, tidak ada kejahatan Tuhan. Nah ini yang kita harus betul-betul hati-hati membedakannya, tapi tidak untuk menghakimi. Tapi kita boleh tidak menyetujuinya. Seperti Paulus, semua yang kita lakukan, semua yang kita putuskan, itu harus ada bariernya, penahannya, supaya kita tidak berlebih. Paulus tidak menyetujui perilaku daripada yang namanya Simon,
yaitu Petrus. Kita mengunjungi pelayanan Paulus di Galatia, lalu mereka duduk makan bersama. Ketika makan bersama dengan murid-murid Paulus yang bukan orang Yahudi, datanglah Yakobus bersama saudara-saudaranya. Nah, reaksi Petrus langsung menyingkir, berpisah meja, berpisah ruang. Kaget semua murid-murid Paulus. Paulus marah. Kenapa? Karena ada namanya kebenaran Yahudi, bukan kebenaran firman Allah. Ada adat istiadat Yahudi, ada budaya Yahudi yang bukan firman Allah. Bahwa orang Yahudi nggak boleh duduk makan bersama dengan di luar Yahudi. Yang firman Allah itu tidak boleh kawin mengawinkan. Nah, Paulus melihat itu, dia ngomong di depan Yakobus dan saudara-saudaranya, termasuk Petrus, dia bilang munafik kamu. Nah, itu barriernya. Karena tidak ada Tuhan ceritakan di kitab apapun salah itu. Petrus pemimpin soko guru jemaat dari semua kegerakan di Yerusalem. Paulus mengangkat kebenaran itu. Dan Petrus diam, tidak ada perbantahan. Nah, kisah ini boleh kita pakai sebagai barrier. Pemimpin salah, kita boleh ngomong. Tuh, ya. Tetapi kita ngomong itu cuman namanya kamu lakukan ini karena ini. Nah, di situ kita bisa berdiskusi. Nah, itu sesuai firman enggak? Barriernya firman aja. Boleh. Pemimpin itu diprotes itu boleh. Tetapi harus berdasarkan firman Allah yang diyakini, lalu pemimpin ditanyakan. Sederhananya begitu. Musa menikah dengan orang Kus. Miriam menggugatnya. Harun berpihak pada Miriam. Miriam itu hampir mati dibunuh Tuhan, kecuali Musa berdoa, Miriam dibuang 7 hari itu, kena kusta. Nah, lihat polanya Miriam dengan polanya Paulus beda. Gitu saudaraku. Nah, itu menjawab pertanyaan kenapa hidup Yakub, orang yang dari turun-temurun mendapatkan janji Tuhan. Orang yang bertemu dengan Tuhan, tapi kisah hidupnya tragis banget. Karena tragis itu tidak ada dalam janji Tuhan. Tragis itu karena karakter daripada yang namanya Yakub tidak berubah. Sehingga perbuatannya itu sama. Nah, ketika dia mendapatkan harta dari cara yang tidak baik. Maaf saudaraku. Nah, saya ulangi. Yakub memakai cara yang tidak baik dari mendapatkan uang. Akibat daripada uang itu, anak-anaknya berlaku tidak baik. Kan itu banyak terjadi ya saudaraku ya. Orang tuanya punya duit banyak, orang gereja, melayani gereja, tapi anak-anaknya enggak karuan. Orang tuanya itu pelayan Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, anak-anaknya enggak karuan. Orang tuanya membangun pelayanan luar biasa, terjadi perpecahan pelayanan di anak-anaknya di dalam gereja orang tuanya. Perkelahian terjadi demikian sengit. Bangsa Israel dengan yang namanya Yehuda kan dibagi dua akhirnya. Itu kenapa? Karena ada yang namanya penyembahan berhala. Dimulai dari Salomo mengikuti dewa-dewi tanah Kanaan. Salah satunya Asitoret. Ketika ada berhala di hati kita, yang segala sesuatu pelanggaran oleh karena firman Tuhan. Kan ditulis Salomo mengikuti berhala-berhala tanah Kanaan.
Selanjutnya baru membangun rumah-rumah berhala itu karena perempuan-perempuan dimiliki dia. Nah, Salomo melanggar firman Tuhan yang kalau kita tarik awalnya karena kesukaannya terhadap perempuan. Melepaskan birahi, kesukaan karena kaya. Sehingga 1000 perempuan bisa dia jadiin istri. Kalau nggak kaya nggak mungkin. Memang Salomo orang paling kaya dan tidak pernah ada lagi seperti Salomo. Tidak pernah ada dan tidak pernah ada lagi. Kaya dan berhikmat. Tetapi Salomo oleh karena kayanya, oleh karena dikagumi, karena hebatnya, karena dia dihormati, dikasihi, karena kaya, dia mengumbar lewat dari barrier itu. Punya 1000 istri. Segala sesuatu yang berlebihan daripada kenormalan diri kita, itu akan membawa pada dosa. Itu kisah Salomo. Punya 1000 perempuan, coba saudara bayangin. Satu hari ke satu aja dari namanya si A sampai ke yang 1000. 3 tahun saudaraku. Baru istirahat cuman berapa hari? Kali 365, 3 kali aja deh. Coba saudaraku pikirkan ini. Itu cuma punya waktu 1000 hari itu lebih sedikit. Jadi setiap hari ke wanita berbeda. Setelah 3 tahun itu baru ke wanita yang A ini lagi. Coba bayangin 1000 hari. Usia Salomo berapa? Jadi setiap tahun dia kawin berapa perempuan nih? 12 aja. Setiap tahun itu 12 bulan. Setiap bulan kawin aja itu untuk mencapai istri 1000. Coba kali berapa? 90 tahun. Kan gitu ya, 80 lebih. Ke setiap hari kawin. 3 tahun baru selesai pesta kawin. Hari ini kawin, tidur dengan perempuan dikawinin. Besok pagi kawin lagi, tidur dengan perempuan yang dikawinin lagi. Sesuatu yang berlebihan yang kita lakukan oleh karena apa yang kita miliki, walaupun itu dari Tuhan, akan membawa kita karena kesukaan kita penyembahan berhala dewa dewi dunia. Itu kisah Salomo, saudaraku. Sehingga Salomo akhirnya mendapatkan hukuman Tuhan. Sebelum Salomo itu lakukan semua itu, ketika di awal dia mau ditabiskan jadi seorang raja, Allah menghampiri dia. Salomo berdoa, Salomo diberi mimpi. Kayak Yakub sudah. Lalu ada pesan-pesan Tuhan, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan kiri. Tetapi apabila engkau menyimpang kanan kiri ini, semua digenapi Tuhan. Jadi kita masuk lebih dalam, berjalan mengikut Tuhan itu ada 2 lagi yang Tuhan sediakan. Bukan 1 janjinya aja, tidak. Ada namanya apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, apabila engkau menyimpang ke kanan ke kiri, ini yang akan terjadi. Itu yang diucapkan Tuhan kepada Salomo, lihat di Alkitab kisah Salomo. Dan semua terjadi. Setelah itu kerajaan Israel dibelah 2. Nah, kenapa gereja bisa terpecah? Kita boleh angkat gereja yang diberkati ya. Kita boleh angkat ini, Salomo. Jangan-jangan ada gambar berhala nih. Ada kelebihan yang akhirnya dipakai kesukaan. Ada gembala itu yang punya koleksi mobil. Mobil kuno, mahal-mahal. Ada yang punya mobil, itu di Indonesia cuma 2 yang punya. Saking langka dan mahal. Baru merek terkenal dunia. Cuma 2 yang punya di Indonesia. Seorang gembala. Bukan nggak boleh. Gitu. Tetapi akhirnya itu kenapa gereja itu akhirnya terpecah belah, hancur, lebur. Seperti debu. Karena udah ada pasti sesuatu, kalau kita berkiblat ke Salomo karena gereja ini diberkati,
maka itu adalah dosa ada penyembahan berhala. Di dalam gereja ini yang dilakukan oleh Salomo, saudaraku. Dari apa? Kesukaan Pak Gembala. Yang melebihi yang secukupnya, tetapi kalau secukupnya itu bahasanya bahasa Alkitab. Yang sewajarnya untuk dia. Suka mobil, ya punyalah 4-5 biji lah. Karena udah gereja itu udah harganya ratusan miliar. Ada yang membangun gereja itu 2,3 triliun saudaraku. Ada yang membangun gereja 800 miliar. Ada yang membangun gereja dengan 10.000 seat. Coba bayangin uang yang harus disediakan itu berapa untuk biayanya aja. Peperangan duniawi yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Yesus jalan-jalan menginjil, masuk ke bait Allah yang biasa. Paulus jalan-jalan masuk ke bait Allah yang biasa. Musa banyak memimpin di padang gurun. Yosua merebut menduduki tanah Kanaan. Tapi sudah yang senior yang dibawa. Sudah 80 tahun itu perjalanannya. Walaupun yang senior dibuang ke padang gurun. Setelah itu 20 tahun ke bawah itu yang dibawa. Yang masuk tanah Kanaan. Nah, itu ada ukurannya. Sehingga kita balik kepada Alkitab bahwa segala sesuatu itu ada ukuran. Ukuran kamu pakai akan ukurkan kepadamu. Jadi kalau dikatakan secukupnya, ya udahlah namanya seneng. Contoh, masa makan mie bakso 5 mangkok sih? Saya pernah menemani seorang hamba Tuhan, saudaraku. Pergi ke tempat makan, itu makan yang disajikan. Itu makan makanan pedas, saudara, makan lalapan Sunda. Makan kita itu, saudaraku. Banyak makannya. Setelah itu dia panggil lagi yang namanya sop buntut dan sebagainya. Saya lihat ini terlalu berlebihan ini. Kalau memang lagi tidak sehat harus makan banyak supaya daya tubuh, tahan tubuh naik, ya, imunitas naik, lalu kita tidak jadi jatuh sakit, itu boleh. Tapi ini hamba Tuhan, perutnya itu sampai nutup dadanya, saudaraku. Nah, ini yang berlebihan, akhirnya apa? Mati kena serangan jantung. Ada lagi hamba Tuhan kalau makan nih, saya dengar ceritanya. Satu orang satu durian montong, segede itu loh, saudara. Saya makan satu aja udah rasanya kenyang. Durian itu bukan kolesterol, saudaraku ya, gula. Dan gula itu kan diolah oleh tubuh, disimpan menjadi lemak tubuh. Udah apa-apa saya makan durian, enggak, kolesterolnya enggak naik. Iya, tapi lemakmu naik. Yaitu apa? Berat badanmu, besar badanmu, ketebalan lemak di bawah kulitmu makin gede. Bahasa saya kalau nggodain teman-teman itu gini. Itu jari-jari kayak pisang mas. Tahu pisang yang kecil tapi gemuk itu, saudaraku. Jari kayak pisang gitu. Masih mengaku nggak gemuk. Mana Pak, nggak gemuk Pak, memang saya ini tulang saya besar. Lihat aja jari tanganmu. Karena sistem daripada tubuh, setiap kelebihan karbo diolah menjadi gula, dan gula akan diolah menjadi yang namanya lemak, akan disimpan di bawah kulit. Jadi dia akan mencari otomatis. Ada orang yang gemuk, pipinya gemuk dulu. Ada yang gemuk, perutnya dulu. Ada yang tangannya dulu, ada yang kakinya. Ada yang rata, saudaraku. Hidung gak kelihatan. Ya, itu perut sudah nutupi namanya pangkal paha. Kaki itu sudah kemana-mana. Jari tangannya itu udah kayak pisang. Maaf, saya tidak melecehkan, tapi ini sudah kelewatan. Sehingga jalan sedikit udah ngos-ngosan. Ada loh hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia, saya lihat di media sosial. Khotbah ngomong itu, saudaraku, napasnya itu ngos-ngosan loh. Ngomong biasa, enggak ngomong yang wah begini, enggak.
napas itu keluar masuk di mic loh saudaraku. Tapi memang saya ketemu dia dan di mimbarmu kelihatan, tapi kadang ditutupin jas gak kelihatan. Saya ketemu dia di tempat kopi, itu badannya gede saudaraku, itu perutnya sudah menutupi ulu hatinya. Itu pasti menutupi yang namanya jantung, lever. Ketika hati kita, lever kita, itu ditutupi minyak, itu akan menjadi sirosis, ditutupi lemak. Jantung kita ketika tertutup lemak, karena udah nggak ada tempat lain, dia akan masuk ke jantung, masuk ke yang namanya hati. Dia akan nutupi hati dengan lemak, hatinya tertutup lemak. Terus jantung tutup lemak. Kalau jantungnya menjadi berat, makanya sakit jantung. Berat pompanya dia. Itu saudaraku. Kalau paru-paru, air, pneumonia, saudaraku. Nah, lambung pun sama, masuk ke jantung, jantung berhenti. Gitu saudaraku. Nah, kenapa? Karena over. Kesukaan yang over akhirnya membunuh, padahal orang ini dipakai Tuhan. Padahal gereja itu diberkati Tuhan. Nah, iblis ini selalu masuk dari kesukaan karena kelebihan yang Tuhan beri. Ternyata kelebihan Tuhan beri itu adalah ujian buat kita dan dipakai iblis untuk jebakan buat kita. Alkitab mencatat ketika Adam diciptakan, semuanya sudah selesai ciptakan, Allah melihat kembali, lalu dikatakan oleh Allah, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Jadi ketika saudara sudah diberkati, ketika tiba-tiba diberkati lebih baik, lebih lagi, itu Allah sedang berkata, tidaklah baik kamu cuma segini berkatmu. Nah, maka manusia dibuat tidur, diambillah tulang rusuknya, dibangunlah Hawa. Jadi menjadi manusia itu menjadi baik setelah itu. Karena Allah berucap semuanya baik. Nah, ketemulah yang namanya manusia yang lain. Di luar dirinya. Tapi berasal dari dirinya. Allah yang beri. Nah, setelah itu nangkringlah setan. Ular di pohon yang bicara dengan kelebihan yang Tuhan beri. Yang tadinya kita kurang baik, dianggap kurang baik sama Tuhan, ditambahkan. Nah, penambahan ini yang ditangkringin setan nanti. Dan ini yang membawa buah terlarang itu dikasih makan ke kita. Ini melakukannya, kita tuh nanti disuruh melakukannya. Kekayaan kita yang memerintah kita, harta kita, uang kita memerintah kita. Tumpukan besarnya uang kita, harta kemewahan barang kita miliki, itu akan memerintah kita. Bosen punya mobil ini, itu ada yang baru, lebih mahal sedikit, kacek cuma 1 kali, toh ada duitnya. Rumah segini kayaknya masih kurang ya, aku pingin bikin ini, bikin kolam renang lebih gede, bikin studio, bikin ini, beli lagi yang lebih besar. Dan selanjutnya terus, saudaraku. Nah, dia dikendalikan oleh namanya keinginannya lebih baik. Kayaknya kalau pakai mobil ini, wah, udah makan baik aku ya. Kayaknya bisa lebih melakukan banyak hal. Karena orang percaya sama aku. Permasalahannya, Salomo itu diberikan 1000 kereta besi. Itu hal yang mewah mahal, kayak sekarang pesawat silumannya Amerika yang tidak tertandingi. Salomo punya angkatan perang yang luar biasa, saudaraku. Tapi tidak pernah berperang. Dijagai keamanan sama Tuhan, Salomo. Ya, Raja Asa juga sama, baca itu. Allah mengaruniakan keamanan. Allah inginkan baru diserang raja yang lain. Kalau Salomo tidak. Nah, Salomo punya angkatan perang. Salah satu harta Salomo angkatan perang yang menjagai dia. Nah, karena harta yang kita punya, lalu kita mulai merasa lebih baik. Lebih baik, terus menambahkan, saudaraku. Jadi gak ada yang namanya barrier, cukupkanlah apa yang ada padamu, itu hilang. Ukuran yang kamu pakai akan hilang. Takaran yang kamu pakai hilang. Semuanya makin hilang termasuk yang namanya
kedekatan segala sesuatu, hal-hal yang ilahi yang mulai kita tidak pikirkan. Karena kita dibebani untuk menambah terus. Nah, itulah cara iblis nangkring dalam kehidupan orang-orang yang adalah tidak baik manusia seorang diri saja, ditambah-tambahkanlah karunia-karunia Tuhan untuk dia. Ditambah-tambahkanlah anugerah, ditambah-tambahkan pekerjaan, ditambah-tambahkan harta, ditambah-tambahkan anak, ditambah-tambahkan perusahaan. Semua ditambahkan, makin lama makin besar, makin hebat. Tapi akhirnya terjadi tidak pernah cukup. Karena hilang itu, cukupkanlah apa yang ada padamu. Ukuran kamu pakai naik. Ada sebuah quote saudaraku yang mengatakan begini. Yang merusak manusia itu bukan kekayaan yang mendatangi dia. Yang akan menghancurkan manusia itu lifestyle, gaya hidup yang berubah ketika kekayaan mendatangi dia. Itu secara ilmu diselidiki di Amerika. Dari sekian banyak orang yang pemenang lotre yang dapat duit 1 juta US itu yang sekarang kurang lebih 16 miliar. Tiba-tiba punya duit, semuanya menjadi miskin kembali. Dan rata-rata kekayaan yang mudah didapat itu akan menghancurkan orang itu. Kekayaan yang mudah didapat akan mudah pula hilangnya. Alkitab mencatat, saudaraku. Belajarlah dari semut, mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas. Tambahkanlah pada imanmu ketekunan, itu enggak ada. Nah, kalau gitu kita enggak boleh kaya raya. Ada yang ditentukan seperti Salomo, tapi jangan melakukan kesukaanmu seperti Salomo. Ada orang-orang kaya, orang-orang Indonesia, anak-anak Tuhan yang kaya raya, konglomerat. Tetapi hidupnya sederhana, saudaraku. Ada pemilik perusahaan yang masih makan di warung kesukaan dia masa kecil. Ada yang masih pakai sendal jepit. Udah kayanya udah gak terukur, saudaraku. Ada yang hidupnya cuma bekerja aja, gak pernah macem-macem. Gak punya kapal pesiar, pesawat pribadi, enggak. Dia tekun dalam pekerjaan dia, tanggung jawab dia. Jadi perusahaannya makin baik, makin bagus, makin banyak, makin besar. Tapi dianya pribadi, ini penting. Dianya pribadi tidak menambah-nambahkan, tidak. Ada lagi orang yang menjadi kaya, seluruh harta kekayaannya dibuatlah namanya foundation atau yang namanya yayasan untuk dibagikan kepada bangsa-bangsa di Afrika. Negara-negara miskin di Afrika, korban perang, korban penyakit AIDS, korban ini itu. Dari yayasan ini yang akhirnya mendunia. Sumber uangnya dari mana? Perusahaan yang dimiliki orang yang sangat kaya. Jadi dia mendirikan yayasan secara hukum sehingga perusahaan ini terikat dengan yayasan ini. Yayasan ini menyalurkan uang yang dikirimkan kepada yayasan ini ke seluruh dunia, saudaraku. Tapi orang ini kerja rajin. Seorang profesional, wah, seorang yang luar biasa. Tapi tidak sebagai orang-orang yang misalnya, nih ada tokoh-tokoh musik dunia, punya rumah 400 miliar, 600 miliar. Matinya overdosis. Matinya kecelakaan. Ada orang yang bawa mobil nih. Bahkan di media sosial ada 2 kali saya dapat itu. Ada tabrakan di tol, mobil sport yang harganya miliar-miliar itu nabrak truk kontainer, saudaraku. 2 mobil itu. Ada lagi yang nggak mati. Jadi orang ini kaya, dia bisa beli mobil yang kecepatannya luar biasa kayak pesawat. Tapi dia tidak menahan diri untuk memakainya. Dia pikir jalan tol itu aman. Ternyata pada 1 kali tidak aman. Enggak langsung tidak aman. Iblis itu selalu menunggu
pada waktu yang tepat kita tuh sendiri yang masuk ke dalam jebakan dia. Kan Hawa yang melihat buah itu menarik hati. Sehingga dimakan, diambil. Bukan iblis memetik, jejelin ke mulut Hawa. Tidak. Setelah itu Hawa memberikan pada suaminya. Sama suaminya ya dimakan. Kan diambil sendiri oleh manusia. Ada guyonan ini yang gak tepat, tapi ya guyonan ya saudaraku. Setan tuh kasihan. Kadang dia itu gak melakukan, dianggap dia melakukannya. Orang-orang mengatakan setan itu memang jahat. Tapi malaikat Tuhan ini guyonan saudaraku. Dalam hati ketawa, enggak, yang jahat kamu kok. Padahal setan itu masih jauh loh. Gitu saudaraku. Nah, hal-hal inilah saudaraku yang kita harus belajar. Yakub itu mengejar berkat Tuhan. Yakub itu mengejar kekayaan. Yakub itu siap menderita untuk apa yang dia ingini. 14 tahun dia mengingini Rahel. Setelah itu dia balaskan untuk dia memiliki ternak. Nah setelah itu dia, yuk kita tengok lagi Alkitab saudaraku. Pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Egosentris ya, yang lain gak dibawa, ini aja yang dibawa ya, milik kepunyaan dia. Ayat selanjutnya. Sesudah yang menyeberangkan mereka, yang menyeberangkan juga segala miliknya. Ya, lihat orang-orang menyertainya tidak ditulis. Bisa diseberangkan, bisa. Ya, coba kita gali lebih jauh. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat selanjutnya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika bergulat dengan orang itu. Garis bawah ini saudaraku. Ayat selanjutnya. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, kita berhenti sini dulu. Kita balik ke ayat yang awal. Yakub sedang mempersiapkan diri untuk menyendiri. Ayat selanjutnya. Nah, setelah itu dia melakukan preparing. Yakub ini orang manajemen rapi, pemikirannya bagus saudaraku. Tapi keinginannya menumpuk kekayaan itu yang membuat dia terjungkal. Orang yang ingin kaya akan jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Ya, Salomo tidak minta kekayaan, tapi kekayaan itu membawa dia meluapkan segala emosi, perasaan, keinginan tidak terkendali dengan namanya kesukaannya terhadap perempuan sehingga dia menikahi 1000 perempuan dan akhirnya kesukaan dia membawa dia mengikuti dewa-dewa tanah Kanaan dengan ditutup dengan membangun rumah-rumah berhala. Akhirnya Allah memutuskan kerajaannya dibelah. Dan setelah itu kerajaan Israel setelah terbelah menjadi 2, Israel dan Yehuda terus berperang saudaraku. Ya, yuk ayat selanjutnya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub menyediakan waktu untuk menyendiri. Kalau kita asumsikan bersama Tuhan, bagus loh. Ada orang yang menyediakan diri melayani, bagus loh. Ada orang yang menyediakan diri untuk memberi, bagus loh. Tetapi perjalanan menyediakan diri, perjalanan melayani, perjalanan memberi, itu akan bercerita Yakub ini seperti apa.
kita ini seperti apa. Ketika kita minta kepada Tuhan, oleh karena kerinduan hati kita, Tuhan beri. Apabila kau tinggal di dalam jalan-jalanku, apapun diingini hatimu aku beri. Apabila kau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, apapun yang kamu minta, percayalah kamu sudah terima. Apapun yang kamu ingini percaya kamu sudah terima. Pasti kan? Kita klaim janji Allah. Kan senengannya banyak orang klaim janji Allah. Janji Allah terjadi karena pasti kita sudah penuhi syaratnya nih. Tinggal di dalam Tuhan. Terus firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi keinginan kita, itu kita kadang sering kita nggak tahu. Kecuali Tuhan bicara memberitahu kalau itu salah. Yang namanya koreksi atau peringatan. Itu penting saudaraku. Kemarin kita berbicara tentang Yosua yang ditulis Tuhan setelah memberikan janjinya, Tuhan memberi peringatan-peringatannya pada Yosua. Tapi Yosua bukan Salomo. Yosua melewatinya dengan baik sehingga dia sukses berjalan bersama Tuhan. Kalau Salomo tidak, akhirnya bangun rumah berhala mengikuti dewa-dewi Kanaan. Gitu saudaraku. Nah, Yakub berdiam diri. Ada orang datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan. Tapi tahukah kamu kalau permintaanmu itu akan menjerumuskan kamu? Kalau Petrus diminta Tuhan jadi gembala. Paulus diminta Tuhan untuk melayani Tuhan. Hati-hati dengan permintaan. Ada dua orang yang ingin bersama-sama Yesus di surga kanan dan kiri. Mamanya yang minta. Tuhan Yesus bilang, kamu gak tahu untuk duduk di sana bagaimana caranya beratnya. Gak bisa kamu. Nah, kalau Tuhan yang tentukan, dia tahu takaran, dia tahu ukuran, tinggal kita copy paste dari Tuhan. Ikuti semua firman Tuhan, itu takarannya, itu ukurannya. Nggak lebih, nggak akan kurang. Lalu ikuti apa yang kita baca, kita dengar, kita berusaha melakukannya. Apa yang ada di pikiran kita firman Tuhan, kalau itu pelanggaran, kita jangan lakukan. Roh Kudus akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Jadi apa pernah kita tahu tentang isi Alkitab firman Allah, Roh Kudus ingetin. Aduh jangan salah nih. Gitu. Nah ada yang memang menjadi api. Yang membakar. Seperti di episode pertama yang saya ceritakan. Itu menjadi sebuah pola yang dari Tuhan saudaraku. Lalu kita dibakar kehidupan kita. Oleh karena firman Tuhan. Yang namanya proses dan sebagainya. Nah ini keinginan kita. Kita ikutin tuh, Yakub tuh ngikutin. Tapi di dalam hidup dia banyak sekali kotoran-kotoran. Di mana akhirnya melahirkan keinginan berkati aku. Dari sisi ini saya bahas ya. Nah Daud itu, Yakub menyediakan diri, waktu, semuanya dipisahkan dari dia, diamankan, baik loh. Tapi yang baik dari kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang benar dari Tuhan belum tentu baik buat kita. Kan proses. Nah, Yakub dia berdiam diri. Nah, lalu ayat ini menceritakan bagaimana ada seseorang menghampiri dia. Ternyata itu Allah. Nah, seringkali saudaraku, kita itu minta sama Tuhan. Tuhan datangkan kita tuh nggak tahu kalau itu permintaan kita. Seringkali kita lupa kalau kita pernah berdoa. Oleh karena proses waktu kita lupa, tapi berdasarkan waktu itu terjadi. Kadang Tuhan ingatkan. Saya sering alami itu saudaraku. Tuhan kok sampai titik ini ya, aku terhura deh. Aku terharu. Lah kan kamu melakukan ini. Loh Tuhan, kenapa kamu buat seperti ini? Kayaknya enggak begini deh Tuhan. Bagus banget dan sebagainya. Lah kamu kan minta. Oh iya ya lupa aku Tuhan. Manusia bisa lupa, Tuhan enggak bisa lupa. Nah, Yakub dia
berdiam diri punya tujuan, keinginan diberkati. Nah, yang datang seorang laki-laki. Gitu. Tidak ditulis dalam bentuk wahyu dan sebagainya, seorang laki-laki datang. Seringkali kita nggak tahu yang mendatangi kita itu justru itu adalah dari Allah. Tapi yang dari Allah, kita belajar dari Yakub, itu karena permintaan yang akhirnya membuat Yakub keluarganya berantakan. Gitu. Kekayaan Yakub terima dari Tuhan nggak salah. Tapi Yakub memperlakukan kekayaan itu, anak-anak Yakub menempatkan kekayaan itu yang membuat mereka menjadi rusak. Gitu. Beda dengan Yusuf. Yusuf dibawa menjadi budak, menjadi nabi, lalu menjadi berkat. Sangat berbeda, saudaraku. Kisah Alkitab menceritakan perjalanan satu persatu yang kita harus cermati, kita tilik, kita pelajari. Supaya kita tidak terjebak hal-hal yang salah. Yakub, dia mengingini, dia mencari waktu, Tuhan datang loh saudaraku. Yuk kita baca yuk. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lama loh saudaraku. Kan saya dengar sering, saya pun juga ngalami. Bagaimana kita bergumul minta sama Tuhan lama baru dikasih. Gitu. Tetapi apa yang kita terima dari Tuhan, hati-hati. Caranya kita harus tetap memakai firman Allah menjadi barrier. Apa yang harus kita lakukan? Pelayanan nggak bisa sembarangan. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi ini, menjadi itu. Nggak bisa semuanya dilakukan. Diumbar pelayanannya. Harus mencari petunjuk Tuhan. Lalu pelayanan membuat menderita gereja yang lain. Gara-gara sedang diberkati Tuhan. Nggak boleh. Jadi tangan kanan kuat nih. Wah, ya atau tangan kidal, ada orang kidal. Lalu tangan kidal ini memukuli tangan kanan. Apakah itu kehendak tuannya? Enggak. Nah ini yang dilupakan. Sehingga banyak pembangunan gereja yang luar biasa. Akhirnya jatuhnya luar biasa. Karena banyak menjatuhkan gereja yang lain. Membuat gereja lain sepi, tutup. Akhirnya gereja ini juga runtuh jadi abu. Ribuan kok 10 aja gak genap jumlahnya. Yang megang anaknya tekor terus lagi. Karena biaya saudaraku. Mati sebagai penginjil miskin. Salah satunya John Gillett juga. Panglima penyembuh ilahi. Kalau Kenneth Hagin, saya baca buku ya. Itu betul-betul kuat di dalam doa. Ketika dia diminta untuk menjadi gembala di suatu tempat. Di Amerika itu ada yang gembala itu kontrak saudaraku. Nah pada suatu saat Kenneth Hagin ini kontraknya sudah selesai di gereja ini. Lalu gereja ini minta memperpanjang. Terus Kenneth Hagin ini ngobrol sama istri ditulis. Kalau berdasarkan keinginanku aku tidak ingin mengembala di gereja ini lagi. Tetapi kita harus cari kehendak Tuhan. Beliau berdoa dan Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan bahwa dia harus memperpanjang kontrak di gereja itu. Itu saya baca bukunya saudaraku. Walaupun beliau bisa karena sudah jadi pendeta terkenal, sudah berhasil. Tetapi beliau punya barrier. Firman Tuhan mencari kehendak Tuhan. Mau terima atau tidak. Berkali-kali saya saksikan ada seorang pengusaha di Amerika, jemaatnya Kenneth Hagin, itu menjadi kaya raya. Lalu ditanya Kenneth Hagin, menyaksikan beliau ini. Kenapa kamu bisa kaya gini? Dia seorang investor saham. Dia bilang, setiap penny, setiap sen, uang yang saya terima, termasuk dari awal, ketika ada penawaran bisnis, baik itu yang terlihat nyata menguntungkan, atau terlihat nyata itu bisnis rugi, saya akan minta waktu, saya akan bawa ke ruang doa, saya akan berdoa sampai Tuhan memberi jawaban, baru saya beri jawaban untuk orang itu. Jadi tetap menunggu Tuhan sampai menjadi kaya raya dia. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang ketika sudah berhasil seenaknya sendiri dalam berbisnis. Senggol sana, senggol sini. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai, buka gereja seenaknya, senggol sana, senggol sini. Pecah dengan mertua.
kakak beradik, gembala dengan pekerja, saling buka sendiri, lalu bicara di media sosial, sampai maaf-maafan lagi. Barriernya kelewatan, saudaraku. Sehingga keinginan kita untuk kita minta kepada Tuhan, itu kita belajar bahwa Alkitab menyatakan salah satunya itu adalah Yesus yang memanggil, yang meminta. Ada juga yang minta ketika keadaan terjepit, Daud di Siklak. Ada banyak kisah di Alkitab. Gitu. Nah, itu barrier kita. Makanya kita harus belajar firman Allah dengan benar-benar belajar sebanyak-banyaknya, berdoa sekuat-kuatnya, lalu sepenuh-penuhnya Roh Kudus yang menuntun kita kegenapan firman Allah itu. Sehingga firman Allah itu menjadi pelita. Pelita itu kan api, menjadi terang buat jalan kita. Akhirnya Yakub oleh karena keinginannya, keturunannya rusak. Yuk kita lihat lagi firman Tuhannya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Waktu yang lama Allah mendatangi dia, bergulat sama dia. Tapi ingat, ini karakter Yakub selanjutnya, gak bisa ditawar. Dari keinginan yang kuat, minta sesuatu gak bisa ditawar, menjerumuskan kita pada kerusakan. Walaupun itu tentang berkat. Sehingga ketika seseorang diberkati, dipakai, buahnya itu malah busuk. Buahnya itu malah menjadi orang memakannya keracunan. Bukannya mendekat kepada Tuhan, bukannya lebih dalam sama Tuhan, bukannya menjadi lebih banyak berkat di gereja melayani, bukannya memberi lebih banyak pada Tuhan, tapi semuanya surut, bahkan hilang. Hati-hati, banyak saya lihat orang-orang seperti ini, anak-anak Tuhan seperti ini. Hanyut di dalam keinginannya yang memang gak bisa ditawar, tapi Tuhan beri. Sehingga terjadi kerusakan hebat nantinya. Sampai akhir tuanya, Yakub digotong Tuhan anak-anaknya menjadi budak di Mesir 400 tahun. Sehingga saudara bisa kaya hari ini, bisa berhasil hari ini, bisa hebat dipakai hari ini. Tapi 400 tahun anak-anak saudara, keturunan saudara akan diperbudak oleh dunia. Akan dianiaya oleh Fir'aun dan tentaranya. Anak-anak saudara akan betul-betul dianiaya, direndahkan, dicambukin. Lalu bukan hanya dibully sebetulnya. Haknya dirampas, pemeliharanya sedikit. Menjadikan anak-anak saudara orang-orang tidak terhormat, miskin, direndahkan. Haknya dirampasi. 400 tahun keturunan Yakub. Seperti itu diperlakukan oleh Mesir. Mesir lambang dunia. Fir'aun lambang pemimpin dunia. Menjadi budaknya. Padahal keturunan daripada orang yang melayani Tuhan. Keturunan daripada orang yang jadi gembala. Perilakunya sangat kotor. Diperbudak. Ada yang menjadi narkoba. Ada yang menjadi perilaku yang jahat. Ambil uang orang. Utang tidak bayar. Gitu. Sok kaya buka perusahaan tetapi akhirnya menyatakan pailit. Sehingga banyak orang kececer uangnya. Jadi penipu. Tapi setiap minggu ke gereja. Bahkan ambil bagian pelayanan suami istri. Gitu. Nah salah satunya keturunannya ini loh. Yakub ini loh. Kalau kita menilik kisah Yakub, enggak semuanya. Tetapi ada kehidupan yang seperti itu. Karena kita mencatat saudaraku. Ayat selanjutnya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudaraku perhatikan ini, banyak orang ketika mendapatkan masalah itu dia mengambil pokok berita firman Tuhan bahwa dia sedang diuji. Tidak. Kita belajar dari Yakub,
Ada yang memang permintaannya itu sedang ditegur Tuhan. Orang ini bergulat sama Tuhan pingin kaya. Tapi akhirnya dia mendapatkan masalah yang banyak karena keinginan dia kaya. Tuhan, aku udah berdoa. Setelah berdoa aku lakukan ini, kenapa malah aku terjerumus? Salah satunya bisa kita merenungkan firman ini, apabila ini yang terjadi saudara harus merubah. Kenapa? Karena Tuhan sedang pukul pangkal pahanya Yakub. Tuhan ingin melepaskan diri dari permintaanmu. Tapi kamu bergulat sama dia demikian lama tidak mau melepaskan. Sehingga Tuhan tidak bisa punya waktu mengarahkan, menjawab. Kamu berdoa terus kamu bergulat dengan kehidupanmu menuju apa yang kamu ingini. Tidak meletakkan lalu menanti-nantikan Tuhan. Apapun itu harus menanti-nantikan Tuhan. Harus tanya Tuhan dulu. Kalau Yakub minta sama Tuhan yang tidak bisa ditawar. Kekeh, bergulat demikian lama sampai dikasih masalah tetap maunya itu. Tuhan akan kasih. Tetapi membawa demikian lama waktu dan demikian banyak turunan Yakub menjadi budak di Mesir. Itulah jawaban kenapa Yakub akhirnya masa tuanya menjadi pengungsi di Mesir. Walaupun kita bersaksi Yusuf Tuhan sediakan. Tapi setelah Yusuf mati 400 tahun menjadi budak. Anak cucu orang benar tidak akan minta roti. Tidak akan meminjam bahkan memberi pinjaman. Mana itu buktinya? Berarti Yakub keluar daripada menjadi kan anak-anak cucunya orang benar. Yakub tidak jadi orang benar itu. Anak cucu orang benar soalnya. Nah, itulah gunanya firman Tuhan yang kita pakai. Apapun firman Tuhan itu menjadi peringatan buat kita. Jadi kalau keadaan gak enak berarti ada yang salah aku ini sama Tuhan. Ada yang tidak benar dalam perilakuku yang gak sesuai selaras dengan firman Tuhan. Ada doa yang ditolak, ada doa yang nantinya dijawab, ada doa yang memang dibenarkan dan diberikan. Aku petah lidah, aku sediakan Harun buat kamu. Tapi hakmu diambil ya. Harun yang mimpin kemah suci loh. Dan aman-aman aja, nggak apa-apa. Musa bukan orang yang ingin jabatan. Tuhan yang panggil dia jadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi tidak dipanggil menjadi pemimpin kemah suci. Karena dia memang melepaskan jabatan itu. Dia memang nggak ingin jabatan. Boleh, nggak apa-apa. Gitu loh saudaraku. Nah, inilah lekak-leku Alkitab yang harus kita pelajari. Jadi hidup itu tidak seenaknya lalu kita cuman ibadah, seenaknya lalu cuman kita pelayanan, seenaknya kita memberi. Ada takaran, ada ukuran. Maka berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran baik dipadatkan, dicurahkan dalam limpahanmu. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Bahkan ada ayat yang lain mengatakan dan ditambahkan tentang pengampunan. Saya mengalami saudaraku. Saya tutup dengan kesaksian ini. Pada suatu kali saya jujur cerita nih. Istri saya salah mengelola keuangan. Tabungan yang kami simpan 15 tahun saudaraku. Tiba-tiba berubah menjadi hutang. Tabungan itu 125 juta dalam bentuk perhiasan emas. Itu menjadi hutang 80 juta saudaraku. Kaget saya. Dan saudaraku, ini cuma bersaksi ya. Tidak melebihkan, tidak mengurangkan. Mujizat itu memang nyata. Mujizatnya bukan barang itu kembali, tidak. Nanti itu. Mujizat gini, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Lagi nonton TV ada suara di sini. Tanya istrimu, emas yang dibeli mana? Minta sama istrimu, lihat. Gitu, di sana. Terus saya panggil istrinya, Mi. Mana perhiasan Mimi aku pengen lihat. Gitu. Nah, dia bawa perhiasannya. Gitu. Saudaraku. Terus oh ya, saya diem. Terus tiba-tiba tanya di sini. Yang dia bawa itu bukan perhiasan, surat-suratnya. Karena saya tanya, sorry. Mi, tabungan kita berapa? Sorry saudaraku, ini yang benar. Mi, tabungan kita berapa? Oh ya, dia ambil surat-suratnya saudaraku.
Ini cincin, ini kalung, ini gelang, semuanya jumlah total 126 kalau nggak salah 125 juta. Saya hitung, coba pakai kalkulator. Ih banyak ya Mi ya, puji Tuhan. Persiapan untuk anak sulung saya kuliah. Gitu saudaraku. Karena dia sudah masuk SMP. Saya orang yang preparing ya, berjaga-jaga, saya nabung dulu. Wah puji Tuhan, 125 juta. Senang saya. Wah itu kwitansi pembelian ya, emas itu ya saudaraku. Sudah selesai. Ini suara ngomong lagi. Minta barangnya. Demi mana barangnya? Saya nggak nyangka saudaraku. Maka diambillah barangnya, dicocokkan dengan yang namanya gambar yang ada di kwitansi. Dan barangnya nggak ada 80 juta di kwitansi itu saudaraku. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan lihat nilai ya, tapi saya bicarakan ininya, peristiwanya. Nggak ada barangnya saudaraku. Terus saya tanya, duh barangnya kemana? Lalu istri saya bercerita. Sampai punya hutang di toko emas, hutang kartu kredit di adiknya. 40 juta lebih saudaraku. Waduh di sana saya saudaraku kolaps saya. 15 tahun aku mengumpulkan uang untuk anakku kuliah. Akhirnya hilang semua. Itu terakhir setelah saya beresin semua. Ternyata bukan 80 juta saudaraku. Sisa cuma 6 juta. Dari 126 juta itu bayar utang 120 juta. Sisa 6 juta saudaraku. Saya tuh pingin pingsan, pingin nangis saudaraku. Jerih payah lelah 15 tahun aku hidup di jalan melayani Tuhan. Terbakarnya emosi saudaraku. Saya betul-betul meledak. Lalu saya gini, oke, beresin. Yuk kita pergi yuk. Saya punya kebiasaan dengan istri, juga diajar oleh istri, kalau kita berantem jangan di depan anak. Enggak baik. Bahkan kalau saya goda-godaan sama istri di depan anak, saudaraku. Bahkan kalau jalan pun, kalau kita berpegangan tangan, kan itu di depan anak. Jadi anak-anak saya kalau bersama pacar-pacarnya atau calon istrinya, itu kalau jalan sama kami, ya nggak ada yang sungkan ya pegangan tangan, gandengan, duduk nempel, apa. Karena memang kami orang tua jadi contoh gitu saudaraku. Tapi ini peristiwa beda. Beberapa tahun yang lalu anak saya yang sulung masih kecil, masih SMP kalau nggak salah. Lalu saya cari hotel murah di depan stasiun, di situ saya marah. Lalu saya bilang kita berpisah, kita pisah. Aku nggak sanggup terima peristiwa ini. Saya sudah jadi hamba Tuhan 15 tahun. Kita pisah, nggak usah anak tahu. Aku pergi, nanti aku kirim uang kalau aku dapat uang untuk kamu. Kalau nggak dapat uang, ya aku nggak kirim uang. Gitu. Kalau aku nggak mendapatkan perempuan yang lain, aku akan pulang, aku akan make love sama kamu. Karena istri. Tapi aku kalau mendapatkan perempuan yang lain, aku tidak akan make love sama kamu. Berarti aku tidak pelayanan. Ini benar saudaraku. Bisa ditanyakan istri saya. 3:30 pagi sampai itu. Dari jam 11-an. Itu. Istri saya itu berlutut saudaraku. Karena dia tahu ketika saya memutuskan itu sulit saudaraku. Ketika saya nggak mau menerima itu sulit saudaraku. Karena saya bersama istri itu saya ini membangun kejujuran. Artinya apa adanya. Cerita apa adanya, keadaan apa adanya, saya ceritakan apa adanya. Ketemu dia ketika sekedar saya tidak baik kok. Saya cerita sama dia. Bahwa saya ini begini, saya ini begini kelihatan bisnis, tapi saya itu begini, saya dipelihara perempuan begini. Semua saya ceritakan. Dan istri saya menerima saya. Nah, setelah itu dia berlutut. Dia bilang, beri aku kesempatan 1 kali. Kalau aku melanggar lagi, kamu boleh tinggalkan aku. Saya bilang, ya. Saya nggak tahu kenapa juga ya. Ya. Oke. Betul-betul oke loh saudaraku. Bagaimana Tuhan ajar selama 15 tahun di sini yang namanya pengampunan. Bukan orang gampang mengampuni, enggak. Karena itu firman langsung nyala. Ya. Masih kesempatan kamu. Udah selesai? Dah. Kita siap-siap keluar dari hotel. Sementara saya itu dari kursi itu saya mau bangkit berdiri keluar ke pintu. Suara itu jelas di dalam. Ampuni istrimu. Saya diam. Saya cuma ngomong gini loh. Tuhan kan sudah aku ampuni. Aku terima dia lagi kok. Tetapi sistem keuangan yang tadinya semuanya saya serahkan pada istri. Saya tidak serahkan lagi ke istri.
Saya kasih uang kamu secukupnya, semuanya aku yang urus uang. Kamu tidak boleh pegang uang. Normal kan? Dunia normal, baik. Karena memang nggak bisa pegang uang. Kita punya alasan. Saya bilang, enggak Tuhan, aku ampuni, buktinya aku terima dia. Akhirnya saya balik lagi, ayo jalan yuk. Suara itu keras lagi bicara, ampuni istrimu. Diem saya. Saya tahu kalau udah 2 kali ini nggak main-main lagi nih. Nggak nyimpang lagi nih urusan. Saya bilang, Tuhan, aku sudah ampuni. Kalau aku ampuni, bener ampuni Tuhan. Karena aku nggak mau berdusta sama engkau, karena engkau juga nggak bisa didustai. Dan aku memang nggak pernah mau. Aku sudah ampuni. Gitu. Udah. Ya oke. Keluar lagi saudaraku. Ampuni. Ketiga, duduk saya. Ini harus selesai. Ini harus selesai. Kalau Tuhan ngomong begini berarti udah keputusan. Terus saya tanya gini sama Tuhan. Ini aja. Apa yang menurut kamu aku tidak mengampuni? Tunjukkan kalau ini memang kau. Apa menurut kamu? Dia sebutin satu-satu. Yang saya sebutin ke istri. 1, kamu tidak pegang uang. 2, aku tidak bantu papamu lagi beli obat. Semuanya aku cuma kasih kamu uang untuk kamu jajan sedikit. Semuanya. Supaya kamu tahu belajar bagaimana gak punya duit. Kamu menyalahgunakan semua. Marah saya 3 jam. Bicara. Tapi hati ke hati saudara. Dan Tuhan bilang, tidak ada itu. Hapus semua itu. Perlakukan istrimu seperti peristiwa ini tidak pernah terjadi. Di situ saya tahu ukuran Tuhan. Demikianlah Tuhan menghapus dosa setiap manusia. Seperti tidak pernah terjadi ketika kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Itu benar saudaraku. Saya mengalaminya. Saya duduk di kursi, saya diam. Roh hikmat pengertian itu bicara sama saya seperti itu. Ya sudah, aku ampuni. Ya udah, nih. Semua seperti yang lalu deh, nggak ada berubah deh. Gitu. Tuhan yang mau seperti itu. Karena udah duduk dulu sebentar. Tuhan lagi ngomong sama aku soalnya. Karena kami terbuka ya, termasuk dalam kerohanian kami selalu berbagi rohani. Orang benar bisa melakukan keputusan yang salah, saudara. Hati ini berusaha benar sama Tuhan. Keinginan yang baik ada, tapi keputusan saya jahat di hadapan Tuhan. Yakub keinginan itu nggak salah untuk diberkati. Pilih mobil mahal nggak salah, punya koleksi mobil mahal nggak salah. Kan uang bukan dari nyuri, Pak. Kan saya memang terima berkat dari jemaat. Tetapi barrier firman Allah sudah kita lewati. Ketika saya memperlakukan istri seperti itu, normal. Kalau orang luar tahu saat itu ngomong gini, ya bener lah. Ya istri tidak bisa pegang duit. Keluarga saya, ya harus dididik istrimu. Berarti dia itu kurang bisa mengelola uang. Jadi dia tanggung jawabnya memang kurang. Dia terlalu suka dengan perhiasan, maka dia seperti itu. Dia kecemplung dengan utang pinjam gara-gara perhiasan. Dan sebagainya. Malah saya itu tanya, kamu buat apa uang itu? Hah? Kenapa? Itu cemburuan, keluar semua saudaraku. Waduh, udah 3 jam itu roh panik, roh ngawur. Tapi benar, manusia. Sehingga saya tetapkan begini. Ketika kita berpisah, udah. Tapi Tuhan disuruh ampuni, aku ampuni. Tapi begini, ketiga Tuhan ngomong itu. Enggak, hapuskan. Seperti tidak pernah terjadi. Jadi ketika kedua itu, saya ngobrol sama istri saya bahwa kan saya memberi kesempatan. Nah, saya lakukan ini itu sama istri saya. Nah, ketika kedua saya duduk lagi, Tuhan bicara, semua itu harus dihapuskan. Ya saya hapusin. Udah, semua kembali seperti semula. Peristiwa itu udah anggap aja nggak ada. Ya Tuhan mau begitu. Ya udah, aku mau. Kayak anak kecil. Ndaklah kok seperti anak kecil, dialah pemilik kerajaan Allah, saudaraku. Bener-bener. Udah selesai, pulang. Normal, jalan seperti biasa, saudara. Bener-bener seperti biasa. Padahal saya tipe orang yang melankolis. Orang terlalu banyak berpikir yang orangnya suka seni, gitu saudaraku. Indah. Jadi mudah dilukai, mudah berpikir, mudah berperasaan.
Tetapi ketika firman Allah itu menyala, jari-jari Allah menulis, dengan dia berkata, seperti Yesus menghapuskan semua dosa, sepertinya tidak pernah terjadi ketika anak-anaknya atau setiap manusia meminta ampun kepada dia. Itu pengertian saya dapat. Ya, aku tahu. Seperti engkau mengampuni dosa kami dan menghapusnya. Aku mau, Tuhan. Dan betul aku lupakan. Berjalan biasa, nggak sampai setahun, tabungan saya 125 juta lagi. Beli emas lagi. Seperti biasa. Tiba-tiba saya lagi bawa mobil, diberi orang mobil itu, saya diberi kakak saya mobil. Banyak ya, ketika istri saya beli, saya tunggu, habis itu kita jalan. Mi, ini ada kelebihan, tapi aku tak beli ini, aku lihat bagus, oh ya aku beli ini bagus ya, beli. Udah selesai, terus tiba-tiba ingat, saya bilang, Tuhan kok banyak? Karena setelah itu kita terapkan sistem manajemen, tidak merampas hak istri tapi sistem manajemen. Jadi uang itu dibagi-bagi, uang belanja sekian, kalau ada lebih beli perhiasan. Kalau dulu enggak, semua dikelola istri. Gitu. Tapi ini tetap dikelola istri semua, tapi dikasih manajemen. Uang saya kirimkan, uang belanja sekian, uang bayar uang sekolah, uang ini, yang lebihnya itu ini untuk uang jajanmu, yang ini kita beli ini, beli itu, yang ini depositikan, yang ini beli emas, perhiasan dan sebagainya. Jadi ada sistemnya, kita patuhi bersama. Gitu saudaraku. Nah, istri saya itu baiknya di sana. Dah mau dia kasih manajemen gitu. Nah, ketika terjadi nambah berapa ya? Oh, jadi 125 lagi. Begitu nilai itu keluar, saya kaget. Sebenarnya bawa mobil, saya tanya. Ya, komunikasi sama Tuhan itu penting, saudaraku. Tapi Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara ya, saudaraku. Ini salah satu cara. Tuhan, kok kamu kasih banyak ya? Belum setahun ini. Saya selalu tutup tahun, saudaraku. Jadi setiap tahun kayak orang pajak menilai pemasukan, saudaraku. Yang sisanya berapa, yang kepake berapa, yang untuk pelayanan berapa, yang untuk rumah tangga berapa. Karena ya kita nggak boleh seenaknya pakai dan sebagainya gitulah. Itu bisa disimpan untuk ini, nanti kita mau ini, nanti kasih anak ini dan sebagainya. Itu aja. Nah, Tuhan ini belum tutup tahun. Kalau nggak salah baru 8 bulan ya, saudara. Atau di bawah 10 bulan masihan. Kenapa kau kasih sebanyak ini? Sebelum itu enggak. 15 tahun tuh baru nyimpen 125 juta saya ini. Bentuk perhiasan ya. Dan Tuhan ngomong, karena kamu mengampuni istrimu. Di situ saya baru pengajaran pastor-pastor itu benar. Bukan kita mencari berkatnya, tidak. Tapi kita melakukan perintah Tuhan. Tuhan itu yang mengisi ribaan kita penuh. Salah satunya itu mengampuni saat itu. Jadi setelah itu diberkati. Amin. Nah, hari ini kita belajar. Kisah Yakub sampai pada ayat ini, itu bahwa Yakub minta, itu akhirnya permintaannya menjerumuskan dia. Ketika perintah Tuhan kita lakukan, atau Tuhan yang minta, Tuhan yang mengisi ribaan kita. Bagian kita cuma melakukan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Apabila engkau tinggal di dalam jalan-jalanku, apa yang diingini hatimu aku beri. Tetapi harus seturut perintah dia atau selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita tinggal di dalam Tuhan, itu kita harus dikelilingi barrier firman Tuhan. Segala sesuatu kita harus ingat firman Tuhan, segala sesuatu kita tanya Tuhan. Sehingga apapun bentuknya firman Tuhan atau suara Tuhan atau apapun tuntunan Tuhan, itu akan menjaga kita tetap tinggal di dalam hadiratnya, tetap tinggal di dalam jalan-jalannya, tetap berjalan pada tujuannya Tuhan. Sehingga kita menjadi kaya, tapi tidak anak cucu kita menjadi rusak, akhirnya menjadi tawanan budak dunia, diperintah dianiaya oleh tentara Fir'aun karena penguasanya Fir'aun, yaitu iblis di dalam kerajaan kuasa kegelapan, di mana setan-setan itu akan menyiksa hidup kita, roh iri hati, saling menjatuhkan dan sebagainya. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.